Kesalahan-kesalahan orang tua dan guru dalam mendidik anak. Para Sugestopedia berpendapat bahwa apa yang kita sampaikan dan kata-kata yang kita katakan kepada anak kita akan menjadi sugesti tersendiri bagi jiwa anak. Kok bisa ya Bunda? Oke. Kalau kita mengatakan sesuatu hal yang positif, itu akan membuat anak-anak makin percaya diri dan anak-anak makin mudah untuk menggapai kesuksesan. Nah, sebaliknya, jika apa yang kita katakan adalah kata-kata yang negatif, maka yang diterima anak adalah negatif dan mereka tidak akan percaya diri atau pesimis, dan itu akan menyulitkan anak-anak kita untuk berkembang. Kok bisa ya? Lalu bagaimana dan apa sih tips-tipsnya agar kita sebagai orang tua mendidik anak dengan benar? Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang misparenting, atau yang kita kenal dengan kesalahan-kesalahan kita orang tua dalam mendidik anak. Oke, sebuah contoh yang pertama yaitu kita sering berbohong pada anak. Nah, misalnya ketika kita menyuapi anak-anak, kita tuh sering mengatakan pada anak bahwa ini adalah suapan yang terakhir, gitu ya. Padahal di mangkoknya itu masih banyak gitu Bunda. Jadi kalau anak-anak tuh, oh oke deh, udah deh, sekali lagi deh gitu. Toh juga yang terakhir gitu. Padahal ketika kita sudah menyuapi yang terakhir, kita akan mengatakan, oh ya udah deh sekarang satu kali lagi gitu. Dan terus satu kali lagi, itu yang membuat anak-anak mungkin bahwa ini mama bohong dulu ya, gitu Bunda. Yang kedua yaitu menanamkan rasa dendam kepada anak. Contoh ya, contoh kita tuh sering kalau anak-anak itu kebentur tembok, yang disalahin siapa? Temboknya kan Bunda. Ini tembok nakal nih, mau pukul, udah jangan nangis, temboknya nakal gitu. Si tembok salah apa? Dia itu Bunda, dia itu benda mati, ngapain juga dibilangin digoro-goro juga nggak bisa. Jadi kita harus menanamkan anak itu pada anak-anak biar jangan dendam sama tembok. Lama-lama kalau besar tembok dibongkarin semua. Jadi bagaimana kalimatnya kalau anak terbentur tembok gitu ya, kita berikan kata-kata positif. Oke, nggak apa-apa kan kepalanya, lain kali hati-hati ya, itu tembok gitu ya, seperti itu contoh. Yang ketiga yaitu kurang memberikan teladan pada anak. Kalau anak-anak main HP mulu, kita sering bosen, kita sering kesel, HP mulu, ayo sana belajar. Padahal ketika anak belajar, kita keasikan main HP sendiri, searching, googling, YouTube, Instagram gitu. Anak-anak juga bosen loh Bunda lihat kayak gitu. Akunya disuruh belajar, malah si mama main HP sendiri. Akunya nggak boleh main game, si mama main game sendiri gitu. Jadi berikan teladan. Kalaupun belajar ya kita temani gitu ya. Anak-anak baca buku cerita, kita juga bisa membaca majalah atau koran gitu. Dan yang selanjutnya yaitu kurang mengajak anak atau meluangkan waktu untuk anak. Kita sibuk sendiri, sibuk bisnis online, berasumsi bahwa mama itu mencari uangnya buat jajannya adik gitu ya. Padahal anak kita itu sebenarnya tidak hanya butuh jajan, tapi juga butuh waktu kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan anak, diajak ngobrol, bagaimana hari ini, main apa aja, sama siapa aja, terus perasaannya apa, bahagia atau tidak bahagia, seperti itu Bunda. Jadi jangan anak habis sekolah sudah dibiarin gitu aja, tapi tanya ya, tadi belajar apa, terus tadi perasaannya bagaimana gitu. Kalaupun ada hal-hal yang sekiranya membuat dia sakit hati atau kecewa ya, itu adalah kesempatan kita untuk mendekati mereka, dan mereka akan berpikir bahwa kita adalah ibu sekaligus teman yang baik. Yang kelima yaitu menuntut potensi anak terlalu dini. Jadi anak-anak kita masih usia dini disuruh juara mungkin juara menggambar, atau di sekolahnya harus ranking 1, harus bisa membaca dan menulis. No, bukan seperti itu. Anak-anak punya potensinya tersendiri loh Bunda. Kalau masih dini, kita tuh tidak bisa mengetahui anak ini tuh nanti kemana sih. Tugas kita adalah memberikan stimulasi agar anak kita bisa berkembang dengan baik
dan sesuai dengan usianya gitu. Jadi tidak harus anak ini masih kecil, teman kamu tuh sudah bisa baca, kamu belum bisa baca. Teman kamu tuh juara kelas loh, atau juara menggambar, gambarnya bagus, kamu nggak bisa sih. Nah gitu loh Bunda. Itu juga salah satu kesalahan kita dalam hal membanding-bandingkan anak dengan anak lain. Itu sangat-sangat menyakiti perasaan anak Bunda, beneran deh. Please tolong jangan seperti itu. Dan yang keenam, yaitu sering memberikan komentar negatif. Pencapaian anak sekecil apapun, kita wajib memberikan penilaian yang positif. Contoh, "Ma, aku tadi bisa menulis huruf A." Alah, gitu aja huruf A sudah bangga. Kamu harusnya bisa sampai Z. Padahal awalnya anaknya tidak bisa menulis sama sekali. Itu pencapaian yang kecil seperti itu, anak-anak sangat senang. Dan kita harus memberikan penghargaan atau reward kepada anak. Jangan malah di-down-kan dengan kata-kata negatif yang kita ucapkan tanpa sadar. Maunya sih memberikan motivasi agar anak itu bisa berjalan. Tidak, itu malah mematahkan semangat. Anak-anak akan berpikir, aduh, aku sudah berusaha, tapi tidak dihargai, ya sudahlah, aku nggak akan melakukan apa-apa lagi. Gitu. Itu mereka akan berpikir seperti itu ya. Yang terakhir yaitu kurang mendoakan anak dan juga memberikan anak makanan tidak halal. Makanan apa aja ya. Seumpama nih, ya contoh kita itu pergi ke sebuah ladang, di sana ada buah mangga, di mana mangga tersebut bukan milik kita. Tetapi karena tidak ada yang punya, ya satu aja deh, aku ini dibawa pulang deh. Setelah itu diberikan pada anak-anak. Tuh, itu salah satu halal apa haram? Haram kan? Iya, karena itu bukan milik kita. Dan itu kan berpengaruh pada karakter anak, perkembangan anak, semuanya berbeda. Jadi harus hati-hati. Setelah itu juga kita harus mendoakan anak kita sesering mungkin. Minta sama Allah agar anak kita bisa mempunyai karakter yang baik dan berperilaku yang baik dan juga berkembang sesuai harapan yang kita inginkan. Dan tips bonus untuk Bunda di rumah, jika kita ingin mengajak anak-anak untuk berbuat baik, jangan hanya menyuruh, ayo kamu bersihkan lantainya. Jangan seperti itu. Kita memakai bahasa kekitaan. Contoh, yuk kita bersihkan lantai ini, yuk kita rapikan buku ini. Jadi kita akan melatih anak-anak untuk melakukan kegiatan yang positif ya. Mengajak, bukan menyuruh. Sama-sama melakukan, tidak hanya salah satu pihak yang melakukan. Itu tips bonusnya. Oke, terima kasih, itulah tips-tips dari kakak di sini. Semoga bermanfaat buat Bunda di rumah, dan wassalamualaikum.